Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM yang mengudara untuk Anda di edisi hari ini untuk Kamis 9 Januari 2025. Ya, apa kabar Anda keluarga sehat? Di pagi hari ini kita bersua. Ini adalah episode perdana di tahun 2025 untuk program Talkshow Kesehatan, di mana dalam program ini kami selalu menghadirkan informasi-informasi update, tentu saja dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, di episode perdana untuk tahun 2025 ini bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang satu topik yang sementara disoroti atau boleh dikata lagi trending sekarang ya di seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Nah, barangkali Anda sudah punya gambaran, ya benar sekali bahwa sekarang mata warga atau masyarakat negara kita ini sementara menyoroti salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden tentang pemberian makanan sehat gratis atau makanan bergizi gratis. Nah, ini kalau kita melihat di beberapa media sosial dan platform lainnya yang secara luas, ada berbagai atau beragam tanggapan masyarakat mengenai pengadaan makanan bergizi gratis ini. Ya, tentu saja namanya juga tanggapan ya, pasti ada yang bersifat negatif, ada juga yang mendukung secara positif. Nah, pada pagi hari ini di episode ini kita tidak akan membahas tentang keberadaan program itu dari tinjauan secara polisi ya kebijakannya, tetapi kita akan menyoroti tentang intinya, yaitu tentang makanan bergizinya. Nah, karena ini berhubungan dengan kesehatan seseorang, dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah anak-anak sekolah. Nah, kita akan membahas tentang pengawasan pangan pada program makanan bergizi gratis. Sekali lagi, pengawasan pangan pada program makanan bergizi gratis yang sementara jalankan ini di hari keempat kalau tidak salah. Dan untuk membahas mengenai topik ini sudah hadir di studio kami narasumber Ibu Jean Mandu SKM MKes. Nah, kita sapa dulu untuk narasumber kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Ferdinand. Iya, keren sekali ditambah ini Bu ya. Nah, Ibu Jane barangkali kali pertama ya untuk masuk di studio ini walaupun hanya berbeda ruangan sebenarnya ya. Nah, keseharian dari Ibu Jane sendiri adalah sebagai subkoordinator pangan kesehatan lingkungan, subkoordinator program kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi masih sekantor di sini ya Bu ya. Nah Bu, tadi sudah saya sebutkan bahwa topik kita di pagi hari ini adalah tentang pengawasan pangan pada ini saya tidak salah baca mungkin agak tebal. Pengawasan pangan pada program makanan bergizi gratis. Nah Bu, ini kan satu program yang digagas oleh pemerintah yang baru, pemerintah yang sekarang ini, dan ini satu hal yang sudah mulai diimplementasikan atau disosialisasikan atau bahkan juga sudah pada beberapa hari ini dipantau oleh masyarakat. Dari kacamata Ibu sebagai aparatur sipil negara, melihat program ini seperti apa? Kalau kami, terutama yang kami sebagai yang ada di program kesehatan lingkungan, kebetulan kami mempunyai tugas dalam hal ini untuk pengawasan makanan bergizi gratis ini, keterlibatannya. Jadi kami pada prinsipnya bahwa untuk makanan bergizi ini memang bermanfaat untuk anak sekolah. Nah, adapun harapan kami dengan adanya program ini bahwa nantinya makanan yang diberikan kepada anak-anak itu bisa terjamin kualitas, keamanan, terutama di sekolah. Tidak terjadi KLB, keracunan, kemudian juga kita bisa lihat adanya kepedulian dari perubahan perilaku masyarakat memilih pangan aman dan sehat. Kemudian selain itu juga anak sekolah bisa mendapatkan pangan aman dan sehat. Itu Pak Ferdi sebenarnya itu intinya dari kami, bahwa anak sekolah itu bisa mendapatkan, kita titik beratkan ya, pangan aman dan sehat ya. Dan ini hal ini nantinya ada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terkait keamanan ini ya. Dan harapan kami juga tersedianya tempat pengolahan
makanan siap saji yang memenuhi syarat dan mendukung program MBG ini. Tersedianya fasilitas juga laboratorium pemeriksaan. Nah, kenapa kami menyebutkan bahwa harus tersedia tempat pengolahan pangan yang memenuhi syarat dan ada laboratorium? Karena nanti mungkin banyak hal yang bisa terjadi. Karena tanpa pengolahan yang standar dan memenuhi syarat, nanti itu akan berdampak pada anak sekolah yang kami takutkan nanti bisa terjadi keracunan. Jadi kami fokuskan memang untuk kami sebagai program kesehatan lingkungan yang ada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, nanti juga akan melakukan pengawasan dan monitoring terkait hal ini, dan mungkin untuk penyedia ya mungkin ada kriteria-kriteria yang harus kami yang mereka harus penuhi sesuai dengan peraturan dan Permenkes yang berlaku. Mungkin itu Pak Fer. Iya. Oke. Ya, luar biasa Bu ya. Sebenarnya kalau mau dilihat program ini satu hal yang boleh dikata sebenarnya makanan itu kan hari-hari ya. Maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang, bahkan mungkin juga anak-anak diberi bekal ya untuk makan. Tapi kalau dari sisi Ibu juga melihat kebijakan ini sebagai satu hal yang penting, kenapa menyasarnya ke makanan ya? Nah, pertimbangannya barangkali seperti apa? Salah satu memang karena ada peraturan Menteri Kesehatan yang mendukung hal ini, kemudian ada juga surat edaran ya pelaksanaan pengawasan. Kenapa anak-anak perlu makanan bergizi? Karena itu termasuk nanti penerus generasi, Pak ya. Dan kenapa harus sehat dan bergizi? Karena Pak Ferdi ya dalam hal ini, apalagi banyak hal yang biasa terjadi, misalnya contoh ya. Dalam hal ini makanan bergizi itu sebenarnya harus ditunjang juga dengan lingkungan yang terstandar. Mungkin contoh, makanan bergizi sudah diberikan, tapi ada yang terkait dengan lingkungan seperti air, kemudian pengolahan makanan yang tidak sesuai, itu nantinya juga akan menyebabkan terganggunya pada pencernaan anak-anak. Nah, kenapa ini harus diawasi, harus nanti ada pengawasan, karena ini terkait dengan generasi kita, Pak Ferdi ya, untuk ke depan. Jadi memang hal ini perlu pengawasan dan monitoring yang cukup ketat dan pendampingan dari instansi kesehatan. Mungkin. Oke, ya ini kita sudah beri pencerahan Bu ya tentang dasar-dasar atau alasan-alasannya. Nah, kalau dikategorikan bahwa sekarang sudah masuk pada tahapan implementasi, ini sudah hari kesekian pelaksananya. Menurut Ibu Jen sendiri, teknis pengolahan itu terstandarisasinya seperti apa bagusnya? Kami juga dalam hal ini Pak Ferdi itu mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan juga dengan surat edaran. Nah, nanti untuk kalau kami istilahkan TPP, tempat pengolahan makanan siap saji. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menjadi penyedia ini, ya, karena kami juga berkoordinasi lintas sektor, ya, termasuk pendidikan, kemudian mungkin nanti dinas pangan yang terlibat dalam hal ini, ya. Nah, ada beberapa yang kami intervensi ya, termasuk jasa boga atau catering, ya. Kemudian termasuk air yang digunakan, ya, air yang digunakan. Jadi itu intervensi kami, karena walaupun makanannya sudah terstandar, tapi kalau air yang digunakan tidak memenuhi syarat, nantinya juga akan bermasalah, Pak Ferdi. Nah, dalam hal ini kami dari kesehatan lingkungan ada beberapa hal yang kami harus lakukan, Pak Ferdi. Memang kalau ini cukup panjang, Pak, karena kami itu ada prinsip untuk keamanan makanan siap saji itu ada kita dengan prinsipan. Apabila ada salah satu yang terlewati, itu nanti bisa akan terjadi pencemaran. Nah, itu yang keenam prinsip itu. Jadi kita itu mulai dari pengadaan bahan mentah, kemudian penyimpanan, pengolahan, penyajian, sampai makanan masuk ke mulut. Nah, kalau ada salah satu yang terlewati, itu
pasti akan ada nanti masalah. Nah, kalau begitu yang bertanggung jawab kan kita semua. Jadi itu yang dijaga supaya anak-anak kita nanti yang menerima makanan gratis bergizi ini bisa memang betul-betul sehat dan bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, jadi Bu, kalau saya mengambil kesimpulan sementara ya, saya baru dapat pencerahan pagi hari ini, barangkali juga dengan seluruh keluarga sehat yang mendengar ya, bahwa ternyata untuk penyediaannya itu tidak semata-mata di oven ke catering mana yang mau masak nanti dibagikan gitu ya. Ternyata ada pengawasannya ya, ada alurnya dari awal penyediaan. Jadi boleh kata semuanya terawasi. Nah, kalau demikian Bu, sudah terstandarisasi, oke lah, misalnya ada hal-hal tertentu yang bisa miss juga. Ini masyarakat, kalau ini secara subjektif ya, beberapa masyarakat hanya melihat akhirnya ya, bentuk makanannya, bahkan ada variasi makanannya, bahkan dikritik ya untuk beberapa provinsi dikatakan makanannya sangat-sangat memprihatinkan. Malah saya baca beberapa netizen menulisnya lebih enak masakan makanan rumah sakit begitu ya. Padahal mereka tidak tahu ya, di balik itu ada tahapan-tahapan yang seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kalau Ibu menanggapinya seperti apa? Kalau saya sih memang masyarakat hanya melihat variasinya saja, tapi tidak mempertimbangkan gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu kan harapan dari Bapak Presiden bahwa dengan adanya program ini itu anak-anak Indonesia memang harus mendapatkan memang makanan yang terstandar, bergizi dan memenuhi syarat. Karena masyarakat kita kan melihat misalnya restorannya besar memakannya ini, tapi itu gizinya itu kan belum tentu cocok untuk anak-anak ya. Akhirnya nanti ada yang kelebihan gula, padahal belum sesuai dengan umur kan. Ada yang kelebihan dengan lemak, padahal harusnya belum bisa. Jadi itulah yang kami kenapa perlu ada pengawasan dan monitoring. Nah, bahkan untuk nanti penyedia makanan Pak Firdi ya, kami ada surat edaran dan peraturan Menteri Kesehatan bahwa setiap yang terlibat nanti itu kami harus melakukan pembinaan Pak. Pembinaan, kemudian setelah pembinaan itu kami kunjungan dan mengeluarkan sertifikat namanya Layak Sehat ya, itu wajib. Jadi hotel-hotel yang besar ini yang ada di Manado itu semua sudah memiliki, karena kalau tidak memiliki itu sertifikat Layak Sehat untuk masuk ada namanya SLHS yang dikeluarkan oleh perizinan satu pintu, itu mereka tidak bisa mendapatkan itu, dan itu nanti keluarnya hanya cuma dari Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan provinsi sebagai pembina, kemudian bisa juga kabupaten kota ya. Jadi itu salah satu Pak nanti. Jadi memang kita harus betul-betul melihat nanti penyedia itu kalau tidak terstandar mungkin nanti akan ada catatan ya, supaya dan kita tetap melakukan koordinasi terutama dinas pendidikan ya, kemudian mungkin nanti itu penyedia mungkin ada di dinas pangan atau apa. Jadi kita akan tetap koordinasi sesuai dengan arahan pimpinan. Ya, baik. Bu, ini kita masih agak sedikit penasaran tadi ya. Ibu sudah jelaskan tentang standarisasi makanan, bahkan sampai tingkatan hotel ya. Ternyata semua itu terpantau. Nah sekarang Bu, ini jadi pertanyaan juga yang jadi banyak pembahasan saya lihat. Kenapa di setiap provinsi itu makanan bergizi sehat ini berbeda menunya? Menurut Ibu seperti apa? Sebenarnya sih itu juga tergantung dari kondisi daerah masing-masing, karena kita kan pasokan dan penyediaan makanan itu berbeda. Misalnya daerah hujan mungkin sayurnya dari sini banyak, tapi di daerah kering mungkin tidak ada. Jadi dalam hal ini mungkin kita menyesuaikan dengan kondisi daerah ya. Misalnya di daerah Jawa itu banyaknya ayam, tapi di Sulawesi Utara itu banyaknya ikan ya. Jadi kita akan melihat dari sisi protein yang ternyata kalau ini harus kita antisipasi dengan ayam, karena yang banyak pasokan di sini ayam. Nah, terkait dengan juga anggaran kan juga terbatas Pak. Tidak 10.000 saja ya. Kayaknya begitu. Itu mungkin pimpinan tertinggi yang tahu ya. Jadi harus dikondisikan Pak. Misalnya anak-anak di sini harus makan ayam, misalnya di daerah yang tidak ada laut harus ikan, tapi tidak ada ikan. Terus mau untuk pasokan dari luar, ya kalau anggarannya mencukupi ya alhamdulillah, tapi kalau tidak, jadi nanti ada beberapa solusi. Mungkin misalnya ada variasi, ini dengan makanan ini divariasi akan terpenuhi gizinya. Yang ada lokal untuk di daerah ini
inilah yang cocok untuk mereka, terutama sayur misalnya. Mungkin di sana mungkin karena yang dominan tempe, tahu itu kan juga termasuk makanan bergizi Pak. Jadi bisa nanti untuk teman-teman, makanya kita dalam hal ini bukan hanya Dinas Kesehatan bergerak program kesehatan lingkungan, tapi juga teman-teman gizi ya. Mungkin teman-teman gizi, jadi ada kerjasama, ada kolaborasi dan tetap berkoordinasi. Iya. Oke. Baik Bu, saya masih penasaran satu hal di ranah ini ya Bu ya. Ini barangkali terakhir di ranah ini. Bu, kalau begitu siapakah yang memutuskan untuk menunya? Apakah ada timnya atau penyedia layanan atau cateringnya? Itu yang saya katakan tadi, bahwa untuk penyediaan menu, penyediaan bahan itu kan tergantung dari daerah ya. Kalau Susuli Utara umumnya banyak ikan, tapi mungkin ada kabupaten yang jarang ikannya Pak ya, tapi adanya ayam ya. Jadi nanti dalam pemenuhan gizi ini mungkin nanti ada keterlibatan dari teman-teman dari yang terkait dengan gizi. Kan sekarang sudah ada badan gizi Pak ya, dan itu di bawahnya ada terkontrol. Saya itu kemarin Zoom itu, jadi makanan bergizi ini terkontrol di bawah badan gizi ya, yang sudah dibentuk Pak Prabowo ya. Jadi nanti mungkin akan ada pembinaan untuk catering yang menangani setelah persyaratan dari kami bahwa sudah terpenuhi yang di bidang kesehatan terkait dengan airnya, kemudian tempat pengolahannya, bahan bakunya dari mana, sampai pengangkutan itu Pak, itu harus diawasi. Karena walaupun sudah dimasak dengan benar, dengan cara yang betul, tapi di saat diangkut ke sekolah dengan pengangkutan yang tidak betul, itu antara itu akan terjadi pencemaran Pak. Bahkan sebelum masuk ke mulut saja dalam beberapa detik itu harus memang betul-betul diawasi. Jadi kami ini memang termasuk cukup berat Pak. Jadi mulai dari pengadaan bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan sampai masuk ke dalam mulut itu harus aman ya. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kami tetap dengan lintas program dan lintas sektor terkait saling berkoordinasi. Iya, jadi prinsipnya semuanya tertata Bu ya. Ya. Idealnya semuanya tertata. Nanti kalau misalnya pada implementasinya mungkin ada hal-hal yang harus dimasukkan dari masyarakat sebagai yang mempraktikkan, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan. Ya. Baik, untuk Anda keluarga sehat, kita masih dalam program Talkshow Kesehatan di edisi hari ini untuk hari Kamis 9 Januari 2025. Nah, ini episode perdana kita di tahun 2025. Kita tengah membahas tentang pengawasan pangan pada program pemberian makanan bergizi gratis yang sementara kita soroti ya di berbagai tempat di provinsi yang ada di Indonesia. Nah, masih bersama dengan Ibu Jana Mandu, SKM Mkes. Kita kembali membahas tentang ini, dan nanti untuk Anda keluarga sehat bisa bergabung bersama kami di line telepon 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530 di menit ke-30 nanti. Oke, balik ke Ibu Jain lagi. Bu, tadi sudah dijelaskan tentang landasannya, kemudian pengawasannya. Nah, sekarang kita lebih ke spesifik lagi, Bu. Apakah ada standarisasi untuk tempat penyediaan jasa boganya? Kalau itu memang sudah diatur dalam permenkes standarnya Pak. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kami itu harus melakukan pembinaan. Misalnya catering A yang dapat, kami harus mendapat informasi dengan itu supaya kami bisa mengawasi. Kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, salah satu setelah melakukan pembinaan dan tempatnya sudah memenuhi syarat, air bersihnya, air yang mengalir sudah memenuhi syarat, bahkan kalau perlu ini Pak, ada pemeriksaan sampel air. Karena takutnya nanti air yang digunakan ada kandungan E. coli Pak. Nah, kalau ada kandungan E. coli yang dalam air, mungkin Pak Ferdinand harus tahu bahwa kalau ada E. coli dalam air itu, bahwa itu tercemar dengan tinja Pak. Nah, apabila anak-anak makan dan akibatnya bisa diare. Nah, itu yang kami harus awasi. Jadi memang TPP, istilahnya tempat pengolahan makanan siap saji ini, memang harus betul-betul diawasi oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Jadi untuk dalam hal ini teman-teman Dinas Kesehatan nanti yang kabupaten kota akan berkontribusi dan perpanjangan tangan sampai puskesmas ya. Jadi kami provinsi hanya pengawasan dan pembinaan.
Jadi kami punya memang Pak ini berat, ini 15 kabupaten kota, orang harus pantau, mudah-mudahan insya Allah semua aman-aman. Nah terutama itu air yang digunakan dan tempat pengolahan itu karena kadang-kadang kan mereka tidak memakai APD Pak, alat pelindung diri, terutama itu rambut, kemudian tangan tidak dicuci kan Pak, itu sebenarnya hal sepele, padahal itu masyarakat harus tahu bahwa dengan mencuci tangan itu sebelum mengolah makanan bisa mencegah 70% Pak penyakit kan, itu bisa menghindari. Jadi mungkin pemirsa sekalian mendengar bahwa sebelum mengolah makanan utamakan dulu cuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun. Jangan cuma cuci kok, gosok di daster katakan. Ya, jadi mungkin ya itu Pak Ferdi. Oke, iya. Ini teknis-teknis yang kelihatannya kecil, sederhana, tapi ini signifikan ya untuk kesehatan. Iya. Saya jadi ingat begini Bu ya, orang tua ada juga segmen orang tua, aduh, mudah-mudahan ya nggak dapat makanan gratis malah tuh anak jadi sakit atau diare kan. Karena biasanya kan kalau diolah di rumah, bekal di bawah anak kan pasti ya namanya orang tua pasti akan bikin yang terbaik lah untuk anak. Tapi kita kan nggak tahu kalau misalnya makanan gratis ini seperti kata ibu, dan cara pengolahannya. Baik, Bu, masih dengan pertanyaan berikutnya. Nah, kalau demikian untuk tempat makanan itu sudah sehat tentang tempat makanan. Strateginya untuk program pemberian makanan bergizi gratis ini seperti apa Bu sebenarnya? Kita ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Artinya itu termasuk tadi yang saya katakan bahwa untuk makanan sehat bergizi mungkin ada beberapa strategi. Misalnya itu yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada penerimaan sampai sertifikasi layanan ya, sampai sertifikasi untuk pelayanan. Nah di luar itu misalnya ada juga pembinaan tim, itu salah satu strategi. Kemudian pengawasan penyelenggaraan. Yang terpenting Pak Ferdi di sini adalah penguatan penanggulangan KLB keracunan pangan. Jadi kami harus siaga Pak. Kami harus tetap koordinasi. Kebetulan saya juga ada di grup masuk tim TDC. Nah itu yang paling perlu Pak. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang mudah. Dari awal saya sudah bilang bahwa kami harus tanggap darurat. Di TDC itu harus berkoordinasi dengan teman-teman surveillance untuk mengantisipasi supaya nanti setiap penerima manfaat, anak-anak atau sasaran yang menerima makanan gratis bergizi ini semua aman dan sehat. Nah, mungkin yang terakhir Pak, strategi kami nanti itu kalau memungkinkan sebenarnya harus ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel, makanya dalam hal ini pihak laboratorium juga harus dilibatkan. Tapi kalau sampelnya mungkin Bu secara random ya, supaya tidak disiapkan oleh catering. Tapi kalau misalnya diperiksa, pasti diolahnya sehigienis mungkin. Iya. Jadi kami harus langsung ambil, tidak berkoordinasi. Kami mau datang ambil sampel. Iya. Karena takutnya yang begitu, akhirnya sampel yang kami ambil itu pasti syarat. Bukan berarti bahwa kami akan mengintervensi nanti penyedia atau catering, tapi ini untuk keamanan bersama. Karena kita punya kan ini Pak Presiden kan itu statementnya itu bahwa makanan itu harus bergizi dan aman ya. Kalau bergizi kok tidak aman Pak Ferdi kan? Iya. Akhirnya juga kan terjadi masalah kan? Ya jadi itu memang kami dari instansi kesehatan cukup berat karena itu Pak tadi harus ada penguatan penanggulangan KLB. Ini bukan cuma sedikit Pak, sesudah itu 15 kabupaten kota dan terutama yang di pelosok-pelosok itu. Jadi kami sekarang menguatkan jejaring sampai di puskesmas. Semua harus siap. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Iya baik. Oke, kalau kesehatan. Terjadi KLB ini yang paling penting Pak. KLB keracunan pangan pada program KLB. Kemudian harapan kami juga bisa ada perubahan dari perilaku masyarakat semakin peduli untuk memilih pangan aman dan sehat. Ada juga supaya anak sekolah, nah, itu memang harapan kami dengan Bapak Presiden ya, yang punya program ini, harapannya itu anak sekolah itu mendapatkan pangan aman dan sehat. Dan di samping itu juga kami bisa meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk keamanan ini pada program MBG di setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia.
Kemudian kami juga mengharapkan nanti adanya pengawasan internal ya dari setiap yang terlibat. Mungkin ya kalau mungkin dari pendidikan mungkin guru bisa mengawasi kami dari kesehatan. Mungkin ya ada namanya IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, teman-teman surveillance, teman-teman laboratorium, mungkin ada pengambilan sampel Pak ya. Itu internal. Kemudian harapan kami berikutnya itu tersedianya TPP, tempat pengolahan pangan siap saji yang mendukung ini dan memenuhi syarat, dan tersedianya fasilitas laboratorium yang bisa menunjang apabila diperlukan termasuk pengambilan sampel. Mungkin itu harapan kami Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Jane untuk pencerahan-pencerahan yang kita boleh dapatkan pagi hari ini sehubungan dengan penanganan pangan berkaitan dengan program pemberian makanan bergizi gratis atau MBG yang sementara digaung-gaungkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Dan terima kasih banyak juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu dari penanya. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin masuk, tapi karena waktu yang membatasi, kita tinggal akan mengupdate sekiranya ada pertanyaan berikut, nanti kami akan teruskan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Ibu bisa hadir lagi ya dengan topik-topik yang lainnya. Dan demikian keluarga sehat untuk talk show kita di edisi hari ini untuk hari Kamis 9 Januari 2025 sebagai episode perdana di tahun ini yang sudah membahas tentang pengawasan pangan pada program makanan bergizi gratis atau MBG yang sudah menghadirkan narasumber Ibu Jane Mandul SKM MKes, di mana dalam keseharian Ibu Jane sebagai Koordinator Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sukses untuk tugas pekerjaan dan juga kita bersama keluarga. Dan untuk Anda keluarga sehat, kita akan berjumpa lagi lain kesempatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Saya Ferdinand pamit suara dan selamat siang. Terima kasih.